Nah, ini dia. Akhirnya datang juga evaporator yang kita tunggu. Ini untuk kulkas Polytron yang kita pesan sudah di bending duluan di tokonya. Lagi pula bendingnya juga sudah rapi ya. Nggak ada cacat. Tuh, lihat tuh. Sempurna kan? Alhamdulillah. Ini kita coba nanti untuk pemasangannya. Nah, ini kulkasnya. Jadi sebelum itu kita lepaskan dulu kompresornya karena kita akan memasukkan evaporator dalam kondisi terbalik posisi kulkasnya. Nah, ini dia proses pengelasannya. Ini proses flushing kita menggunakan tabung tekanan tinggi. Ini salah satu alat yang paling aku suka selama servis kulkas karena di sini kita menggunakan tabung tekanan tinggi. Karena dia bisa mendorong kotoran-kotoran yang ada di pipa kondensor, bahkan di pipa kapiler. Nah, coba kalian perhatikan teman-teman, bagaimana kuatnya tekanan dari tabung tekanan tinggi ini. Nah, sungguh kuat bukan? Semua kotoran bakal bersih insya Allah. Nah, proses flushing ini kita lakukan berulang-ulang sampai benar-benar tidak mengeluarkan cairan lagi pada manifoldnya. Tekanan flushing untuk pipa kondensor itu sebesar 150 PSI ya, sejauh pengalaman saya. Jadi itu langkah lebih aman gitu kan. Nah, sekarang kita akan memasuki proses flushing evaporator. Dia itu nggak boleh lebih dari 100 PSI karena evaporator itu bahannya lemah, aluminium kan. Jadi beda dengan kondensor. Sekarang kita memasuki tahap cek kebocoran pada pipa evaporator. Apakah ada kebocoran pada pengelasan kita tadi? Memang untuk mengecek kebocoran ini kita harus isi udara dulu, agak lama memang kan. Tapi ya begitulah. Ini kita akan memasuki tahap flushing untuk evaporatornya. Tekanan flushing evaporator nggak boleh lebih daripada 100. Lihat bagaimana kuatnya tekanan dari tabung tekanan ini. Seperti biasa, proses flushing kita ulang-ulang berkali-kali sampai tidak meninggalkan cairan lagi pada manifold. Proses flushing akan benar-benar selesai jika di manifold tidak mengeluarkan cairan lagi. Ini ada teknik ketika penyambungan ataupun pemasangan pipa kapiler pada filter. Itu harus benar-benar diperhatikan. Itu pada pipa kapilernya itu harus dibengkokkan ke atas supaya ketika pengelasan tidak ada penumpukan tembaga pada saat pengelasan. Nah, tuh seperti. Nah, ini kita akan melakukan tahap vakum. Itu bagian keran freon harus dibuka. Selang merah pada manifold juga harus dibuka sebentar. Setelah divakum, pipa kapiler harus dilas seperti tetesan air. Cok kita cabut, keran manifold kita buka, dan kulkas kita hidupkan kembali. Jadi setelah saya isi freon, ternyata kebanyakan sampai 35 PSI. Tang ampere saya kan lagi rusak, jadi ini kita nggak tahu berapa ampernya. Jadi saya mengisi freon itu tanpa menggunakan tang ampere. Untuk beberapa hari ke depan, ini kulkas masih saya kontrol.